Shalom saudara, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar semua? Saya percaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara? Amin. Tuhan begitu baik, Dia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian kasih Bapa. Ingatlah akan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang
beribadah di rumah masing-masing. Doa saya kita semua sehat, jasmani dan juga rohani. Di tengah krisis COVID-19 yang belum selesai, krisis ekonomi, dan saat ini ditambah lagi dengan kerusuhan di sana sini. Ini masalah krisis yang kita hadapi, suatu kenyataan, saudara-saudara. Tapi kita boleh mengucap syukur di tengah-tengah segala permasalahan, kita masih memiliki firman Tuhan, jawaban, kebenaran dalam menghadapi segala yang tidak pasti dalam hidup ini, dalam menghadapi segala kegelisahan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena itu yang penting. Kita mengucap syukur, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberi kita roh yang menjadikan kita anak Allah. Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita, yang hari ini kita rayakan, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa biarlah roh Tuhan, roh kasih, damai sejahtera, kesabaran, ketekunan, kesetiaan, kelemah lembutan, roh kebaikan, kemurahan hati, dan penguasaan diri itu boleh terus bekerja dalam hati kita, menjadikan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama yang boleh menolong kita untuk tidak takut menghadapi segala macam bahaya, karena kita punya Allah yang selalu beserta kita. Mazmur 46 kita akan baca bersama-sama ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu mengatakan kami tidak perlu takut, karena kami dekat dengan Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun online. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan boleh menguatkan iman kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh walaupun menghadapi segala gelombang, segala ketidakpastian dalam hidup ini. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Allah yang heran, punya Allah yang pasti akan menang dalam menghadapi segala masalah, karena Tuhan Yesus sudah menang. Dan kami juga punya pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur menjadi anak-anak Tuhan. Bantu kami untuk setia sampai akhir. Kami boleh mengiring Tuhan dengan sukacita. Terima kasih beracara di tengah kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Janji yang indah ya. Meskipun kita mengalami ketakutan, kegentaran saat ini, kita mengalami banyak kekhawatiran, tapi kita diingatkan untuk tentang Allah yang begitu melindungi kita, Allah yang tempat perlindungan kita, yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita dan menjadi penolong saat kesesakan. Amin, saudara. Dia Allah yang begitu baik. Dia mengasihi kita, saudara. Saya rindu mengajak kita untuk menaikkan pujian ini. Tuhanlah perlindunganku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Amin.
balas kita. Saudara, apa yang bisa lakukan untuk balas kasihnya? Dia hanya meminta hidup kita, saudara. Menyembah dia, memuji dia, meninggikan dia. Dia layak untuk kita sembah, saudara. Kita memasuki zaman-zaman akhir saat ini, saudara. Banyak tanda-tanda akhir zaman sudah dinyatakan, kita tahu itu. Tapi satu hal yang penting, apakah kau tahu apa tujuan hidupmu? Fokus pada tujuan hidupmu untuk meraih mahkota kekal itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, yang bisa kita dapatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari Roh Kudus dicurahkan, saudara, atas kita. Saat dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus itu. Dia menjanjikan dia akan memberikan kuasa supaya kita boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi saksinya dan membawa mujizat untuk kemuliaannya. Naikkan pujian ini, kami terima. biarlah kita menjadi saksi Kristus, di mana mujizat Tuhan boleh dinyatakan, membawa penghiburan bagi yang susah. Amin, saudara. Dia begitu baik dalam hidup kita. Bagikan itu, bagikan kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Mari persiapkan hati kita, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap hal ada waktunya. Tapi
Tapi waktu Tuhan ada yang terbaik. Mungkin kadang kita tidak mengerti. Mungkin kadang semua terlihat buruk. Seperti apa yang terjadi saat ini. Corona belum selesai, ada riots. Semua orang merasa takut, bingung. Kenapa semua terjadi? Tapi kita anak-anak Tuhan, biar kita tetap berpegang pada janjinya. Bahwa waktu Tuhan itu terbaik. Pasti setelah semua berakhir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin, saudara. Mari naikkan pujian ini. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Angkat tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Waktunya pasti yang terbaik. Tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Angkat tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat siang saudara-saudara jemaat Nujo yang saya kasihi. Demikian juga dengan kawan-kawan yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Kami dan kita bersyukur karena Tuhan itu selalu setia dan mengasihi kita. Dan juga kita bersyukur di mana hari ini adalah hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah hari raya orang Kristen yang merayakan kedatangan Roh Kudus 40 hari setelah Paskah, ya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dan saudara-saudara, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami atau masih ingat kejadian Y2K. Di pergantian tahun
dari tahun 1999 ke tahun 2000. Ya, pasti dari kita sebagian pernah mengingat karena pada saat itu terjadi kepanikan, ya, yang sangat hebat dan juga diikuti dengan serangkaian khotbah-khotbah tentang akhir dunia, ya, dunia akan kiamat, kehancuran ekonomi, perang nuklir, dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi semuanya kalau kita ingat pada saat itu, semuanya panik, ya. Ada yang menyimpan makanan, ada yang membeli senjata untuk melindungi keluarganya. Percis pada waktu kita mau masuk ke waktu lockdown. Ingat, ada yang beli makanan sebanyak-banyaknya, minuman sebanyak-banyaknya, sampai ada yang berantem karena mau beli bathroom tisu. Ya, orang Amerika ini sudah terlalu enak. Ya, kalau kita orang Indonesia pakai air juga sudah cukup kalau tidak ada bathroom tisu, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara begini. Khotbah-khotbah pada saat itu selalu mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Ya. Dan juga sekarang juga diikuti dengan khotbah-khotbah akhir zaman. Prediksi-prediksi tentang pandemik-pandemik yang akan datang. Padahal pandemik itu ada di dalam kehidupan kita sepanjang masa, ya. Ada Spanish flu, ada bubonic plague, ada HIV, TBC, SARS, Ebola, dan lain-lain. Semuanya, ya, banyak sekali saudara-saudara, ya. Dan sebenarnya hal yang dari Y2K itu saya ingin bawa ke zaman kita sekarang, ya. Karena ada kesalahan pada saat itu dan kita mau belajar dari kesalahan itu supaya kita mengerti apa arti tentang akhir zaman, ya. Pertama-tama untuk orang Kristen pada waktu pergantian abad itu dianggap penting. Karena mengapa? Karena sering dihubungkan, dihitung-hitung tahunnya, tahun Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, ya. Sehingga itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi itu merupakan masalah, saudara-saudara, ya. Nanti saya unjukkan masalahnya di mana, ya. Lalu yang kedua, yaitu untuk orang awam, mereka menganggap Y2K ini merupakan masalah yang besar dengan komputer. Bagaimana kalau komputer itu bingung, confused, bahwa tahun 2000 itu bisa dianggap tahun 1900, sehingga harus diribut. Dan pada waktu diribut itu ada potensi di mana akan mempengaruhi masalah-masalah yang lain tentang persenjataan, tentang ekonomi, tentang masalah-masalah yang banyak sekali akibat dari Y2K tersebut. Percis seperti kita sekarang. Orang-orang panik, ya. Orang-orang panik dengan pandemik COVID-19. Nah, apakah zaman modern saja orang panik? Tidak, saudara-saudara. Ternyata pada zaman perjanjian baru, orang Tesalonika itu pun juga pernah panik, saudara-saudara. Ya, pernah panik. Sehingga Paulus menulis beberapa ayat ke jemaat Tesalonika itu supaya tidak panik. Dan saya akan bacakan 2 ayat dari ayat 1 sampai 2, lalu kita berdoa, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Firman-Nya begini. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa firman-Mu itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga dari kebenaran firman itulah kami boleh percaya dan kami boleh hidup. Dan juga dari firman kebenaran itulah kami boleh dituntun di dalam setiap keadaan apapun di dalam hidup kami ini. Dan sebentar, kiranya pada waktu kami mendengarkan akan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang Engkau telah curahkan 2000 tahun yang lalu boleh bekerja di dalam hati kami, supaya membawa dan menerangkan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti, supaya kami lebih-lebih lagi cinta kepada Tuhan, lebih-lebih lagi percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, kebenaran yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup itu. Amin. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan jangan gelisah, jangan khawatir, jangan dengarkan ramalan orang tentang kiamat. Ya, mengapa? Ya, karena jemaat Tesalonika itu khawatir dan gelisah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Padahal ada 3 hal yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum dia datang. Ingat, ada 3 hal sebelum dia datang. Pertama, orang durhaka harus datang dahulu. Ya, siapa orang durhaka itu? Seorang individual atau sebuah sistem di dalam dunia ini. Ya, Paulus berkata dalam ayat 3 di pasal yang sama, dia berkata begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, saya tidak punya waktu, kita tidak punya waktu untuk membicarakan siapa orang durhaka tersebut. Karena kalau kita tahu, pasti kita adalah orang yang ketinggalan tahu siapa dia. Ya, tetapi sebelum dia datang, kita diangkat terlebih dahulu. Amin. Ya. Iya, dia adalah binatang buas dikatakan di kitab Wahyu. Ya, binatang buas. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, kita juga membaca firman Tuhan yang berkata begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, jadi yang A itu seorang, yang di B itu banyak antikristus. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kemungkinan antikristus itu adalah seorang individu dan juga sebuah sistem di dalam dunia ini, saudara-saudara, yang merupakan antikristus. Ya, sehingga Yohanes melanjutkan dengan berbicara tentang roh antikristus yang telah kamu dengar akan datang dan bahkan sekarang sudah ada di dalam dunia. Jadi boleh dikatakan ya saudara-saudara, sistem antikristus itu ada di dalam dunia. Ya, hal ini membuat kita percaya memang dunia ini ada yang mengacau balaukan. Ya, ada yang mengacau balaukan. Tetapi Rasul Paulus katakan jangan khawatir, jangan takut, ya. Pokoknya kalau sudah waktunya datang, Tuhan itu akan menghancurkan antikristus tersebut. Tetapi kita tidak tahu kapan dia datang. Jemaat Tesalonika tidak tahu kapan dia datang. Paulus juga tidak tahu. Ya, yang dia tahu kalau Tuhan datang,
Tuhan itu akan menghancurkan seluruh sistem antikristus dan juga menghancurkan antikristus itu. Jadi jangan khawatir katanya. Jangan mudah resah. Kalau saudara melihat segala sesuatu, jangan khawatir, jangan mudah resah, jangan percaya pada setiap spekulasi yang tidak perlu untuk menemukan siapa identitas antikristus itu. Ya, apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah ada di dalam dunia ini? Apakah kita sudah ada di akhir zaman? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu, Tuhan itu akan selalu menghadapi setiap antikristus. Ya, dan antikristus itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Ditakdirkan untuk dilenyapkan oleh Yesus Kristus dari dalam dunia ini. Sehingga yang pertama itu kita diingatkan bahwa ada orang durhaka atau satu sistem, ya, yang ada di dalam dunia ini, terjadi di dalam dunia ini terlebih dahulu. Itu yang Romawi pertama. Lalu yang kedua dikatakan begini. Alasan kedua Paulus katakan adanya nabi-nabi palsu, ya, dan prediksi-prediksi tentang akhir zaman. Rasul Paulus katakan di ayat 2, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Yesus pernah mengatakan sesuatu yang serupa di Matius 24 ayat 23 sampai 25. Dia bilang begini, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, kan seringkali kalau kita dengar khotbah-khotbah akhir zaman kita gelisah, kita takut. Ya, lalu Yesus juga melanjutkan dengan mengatakan di Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, di Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 7, Yesus juga memberitahu kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam Wahyu 3 ayat 3 Yesus juga berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tidak ada yang tahu. Pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya periksa-periksa, lalu saya menemukan satu YouTube dari Benny Hinn. Dia mengatakan begini, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan sudah mengambil keputusan kapan dia akan datang kembali. Emangnya Tuhan rapat dulu? Enggak, sudah dikatakan di ayat, hanya Bapa yang tahu. Memangnya Benny Hinn ikut rapat? Enggak, cuman Bapa yang tahu. Ya, tetapi sayang sekali saudara-saudara, ya berkali-kali Alkitab memberitahu kita bahwa hari Kristus akan datang tiba-tiba, tanpa terduga, seperti pencuri di malam hari. Tetapi ironis, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sepanjang sejarah gereja, saudara-saudara, ya, sepanjang sejarah gereja, orang-orang senang dengerin kayak gituan. Senang ngitung-ngitung penanggalan kapan Tuhan Yesus datang. Ya. Sehingga saudara-saudara, yang saya ambil dari masalah Y2K ini merupakan satu ilustrasi yang akan menuntun kita bagaimana caranya kita membuktikan mereka itu salah. Tidak bisa menghitung tuh tahun. Karena waktu
itu ada di tangan Allah Bapa di surga, ya. Ya. Sehingga yang dikatakan waktu itu di Y2K itu tidak benar. Tidak bisa dianggap sesuatu yang pasti, ya. Coba kita pelajari, ya. Kita pelajari ini. Kita pelajari tentang penanggalan, ya. Pertama-tama milenium baru. Jadi kalau kita masuk ke tahun 2000, Januari 1 tahun 2000 itu sudah masuk milenium yang baru, ya, milenium yang baru. Tetapi orang tidak bisa mengambil 1 Januari tahun 2000 itu sebagai awal milenium yang baru. Nggak bisa. Mengapa? Jawabannya di alasan yang kedua. Karena kalender kita itu kalender Gregorian, kalender Julian. Sedangkan di dalam dunia banyak kalender, saudara-saudara. Ada kalender lunar berdasarkan bulan, kalender matahari berdasarkan gerakan bumi mengitari matahari, ya. Ada kalender yang menggabungkan keduanya, ya. Karena Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Eropa saja atau orang-orang modern. Ada etik-etik yang lain yang mempunyai kalender tersendiri, ya. Ada juga kalender Islam, ya. Orang Islam tahun 1420. Oh, kalender Cina tahun 4698. Kalender Ibrani baru tahun 5760. Bagaimana orang bisa mengambil mengambil satu garisan bahwa 1 Januari tahun 2000 adalah awal milenial baru? Tidak bisa. Jadi memang benar masuk akal. Tidak ada satupun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ya. Nah, kalender Julian Gregorian ini, ya, itu juga baru terjadi di tahun-tahun waktu Tuhan Yesus lahir, ya. Tuhan Yesus lahir. Itu yang menemukan itu namanya satu padri Romawi bernama Dionysius Exiguus, ya. Saya nyebutnya juga susah, saudara-saudara. Ya. Nah, dia itu yang menemukan lahirnya Tuhan itu 1 AD, ya, Anno Domini, di tahun Tuhan kita. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin mempelajarinya, ya, dalam perhitungan tahun-tahun Ibrani, Tuhan Yesus lahir 4 tahun sebelum 1 AD, ya. Jadi tidak bisa orang itu memakai perhitungan tahun dari kalender Julian atau Gregorian, ya. Tapi kita bersyukur pada waktu kejadian Y2K itu yang panik, ada juga orang-orang yang mempunyai ahli-ahli tentang komputer, tentang ahli-ahli teologi. Dia mengatakan belum, ini bukan saatnya, ya. Mereka bisa mengartikannya. Demikian juga dalam masa pandemik ini kita harus lihat apa yang dikatakan ahli-ahli kesehatan, dokter, ya. Bagaimana perkembangannya? Kita ikuti mereka. Karena biar bagaimanapun juga kita tahu bahwa COVID-19 ini juga akan dilalui dengan baik, ya. Nah, itu saudara-saudara, ya. Jadi tidak bisa orang menghitung-hitung tahun, memprediksi kapan Tuhan Yesus datang, ya. Nah, apa yang harus kita buat dari semua prediksi mengenai Kristus yang akan datang kembali atau akhir zaman, ya? Pertama-tama ingat, Tuhan Yesus katakan tidak ada yang tahu hari atau jamnya. Tidak ada, dan kita tidak perlu mengetahui, ya, dikatakan tidak perlu mengetahui karena yang menentukan itu Bapa. Lalu yang kedua, kita harus menyadari perhitungan tanggal itu bukan hal yang baru, ya. Selalu ada di dalam sejarah gereja.
dan semuanya mereka itu gagal total, 100% gagal. Contohnya, ya, saya berikan contoh-contoh. Namanya, ada satu orang namanya Sabbatai Zevi. Dia ini menyebut dirinya seorang yang mengetahui Mesias itu kapan datang. Di tahun 1665, saudara-saudara. Ya. Wah, pada waktu dia bilang Tuhan Yesus akan datang di tahun 1665, seluruh Eropa, Timur Tengah mengumumkan bahwa tanggal 18 Juni 1666 Tuhan Yesus datang, maka dia akan menggulingkan Kesultanan Turki. Ya, ternyata nggak datang, saudara-saudara. Malah Sultan Turkinya yang tangkap dia. Hah? Ya, itu tahun 1600-an. Lalu William Miller, pendiri Advent, tahun 1843, dia menetapkan tanggal 22 Oktober 1844 Tuhan Yesus datang. Ya. Ternyata semua banyak orang yang percaya, ada yang berhenti bercocok tanam, ada yang berhenti tidak berjualan lagi, ya, ada yang menyerahkan barang-barang kepada dia. Ternyata Tuhan Yesus nggak datang, saudara-saudara. Nah, ada lagi seorang yang namanya Edgar Whisenant. Belum lama ini, 31 tahun yang lalu, dia menulis buku yang berjudul 88 Alasan Mengapa Pengangkatan Akan Berada pada tahun 1988. Dia tentuin lalu tanggalnya, saudara-saudara. Tanggal 11 sampai 3 antar tanggal 11 sampai 13 September tahun 88. Itu buku terjual 20 juta. Banyak ya, saudara-saudara. The best seller. Sampai TBN, Paul sama James Krause itu percaya mengadakan satu program istimewa untuk menyaksikan Tuhan Yesus datang. Ternyata nggak datang. Ya. Lalu belum lama lagi, yang baru beberapa tahun meninggal, Harold Camping, ya, seorang pengkhotbah, Presiden Family Radio, ya, radio. Dia mengatakan 6 September tahun 94 akhir zaman. Ya, akhir zaman. Ternyata saya masih khotbah sekarang. Ya. Nggak terjadi, saudara-saudara. Ya, jadi apa yang dikatakan Alkitab itu memang benar. Ya. Dan juga dikatakan Tuhan Yesus nggak perlu tahu, ya. Ya, yang punya waktu itu Bapa di surga. Ya, nggak perlu panik, nggak perlu gelisah, nggak perlu takut. Mengapa? Karena ini kemenangan kita. Kalau dia datang, itu kemenangan kita. Kalau dia datang, itu artinya saat penghakiman dunia. Dan kemenangan dan kemuliaan bagi orang percaya. Nah, orang percaya sebenarnya pada waktu mendengar ini adalah kabar gembira. Bukan soal takut, khawatir, atau gelisah, tetapi merupakan kabar gembira. Ya, karena kita akan dimuliakan. Ya, kita akan dimuliakan. Ingat nih, Paulus berkata, ya, kita akan dikumpulkan kepadanya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10 ditulis begini. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Kita, saudara-saudara, untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya kita. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Apa yang kita saksikan itu benar. Ya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3 mengatakan juga, dulu pernah mengatakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Jadi saya nggak mau jemaat New Joy nggak boleh takut, nggak boleh gelisah, nggak boleh khawatir. Ya, kawan-kawan, dimanapun kalian berada, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita dari dulu, ya.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, setia Allah ada di atas taktanya dan mengajar umatnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang kedatangannya dan akhir dunia, dia mengatakan, jangan takut. Ketika Paulus mengajar orang-orang Tesalonika, dia mengatakan hal yang sama. Jangan mudah gelisah dan jangan khawatir. Kita akan bersama Yesus. Jadi saudara-saudara, ya, kesimpulannya ada tiga alasan yang harus kita ingat dari prediksi-prediksi atau khotbah-khotbah tentang akhir zaman yang kita harus ingat. Pertama, orang durhaka itu harus datang dulu dan dia akan dihancurkan oleh Kristus pada kedatangan Tuhan. Kedua, akan selalu ada nabi palsu dan prediksi-prediksi tentang akhir zaman. Ya, bijaklah, jangan percaya semua yang Anda dengar. Kita tahu itu semua pasti akan terjadi. Dan yang ketiga, yang paling penting, ketika Kristus kembali, jika Anda adalah orang percaya, sudah orang percaya, kita harus berbangga. Ya, karena dia akan menghakimi dunia. Dia akan membebaskan umatnya. Kita akan memuji Tuhan lebih baik lagi. Kita akan menjalankan hidup kita akan lebih baik lagi. Nah, sebelum dia datang, apa yang saudara ingin lakukan? Hanya menunggu saja? Atau menonton saja? Tentu saja tidak. Ya, kita tetap bekerja. Kita tetap berkarya. Manusia itu cerdas, pintar, cerdik. Kalau tidak, dunia sudah kiamat dari dahulu. Kita mau ajarkan anak-anak kita. Dunia itu penuh dengan resources. You bekerja, you bersekolah, berprestasi dalam hidupmu. Ya, sebaik mungkin. Berkarya untuk umat dunia, umat manusia. Ya, dan kita, orang percaya, melayani. Hidup itu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Ya. Karena pada waktu dia datang, itu merupakan satu event yang bukan main. Sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Karena sesuatu yang mulia akan terjadi. Dan selama kita masih hidup, just keep working. Bekerja, melayani. Ajak anak-anakmu untuk terus bekerja dengan bagus. Berkarya untuk dunia ini. Karena dunia ini banyak sekali resourcesnya. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang negatif. Karena itu sudah ditangani oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena firman-Mu itu adalah firman yang sangat ajaib, yang sangat benar dan sangat teguh dan kuat adanya. Dan tidak ada satupun yang bisa merubah. Dan kami bersyukur kami itu adalah, kami hidup di dalamnya. Sehingga ya Bapa di surga, kami tidak akan pernah takut. Tapi kami hanya hidup harus bijaksana dan cerdik. Dan kami tahu bahwa segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini sudah ada di dalam tangan-Mu. Dan hanya kami berdoa kepadamu, ajarkan kami untuk selalu percaya. Ajarkan kami untuk tidak takut, untuk panik, tidak khawatir. Ajarkan kami untuk selalu mencintai Tuhan, bekerja dengan rajin sekali, melayani Tuhan dengan rajin sekali. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan selalu boleh berkati kami. Biar Engkau selalu boleh berkarya. Setiap hari berkarya di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa di surga. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat, saudara-saudara. Kita ada tambahan doa, yaitu riot yang terjadi beberapa hari ini di Amerika, ya. Saudara-saudara, sejarah itu selalu repeat by itself. Artinya sejarah itu akan selalu terulang, ya. Itulah kehidupan kita di dalam dunia. Tetapi beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar, kita orang percaya adalah terang dunia. Apa itu terang? Kita menerangkan dunia supaya orang-orang mempunyai harapan, ya. Kita garam dunia supaya kita menggaramkan, mengawetkan apa yang Tuhan sudah ajarkan, iman kita, supaya kita terus boleh menjadi saksi buat dunia, ya. Dan kita akan berdoa, dan kita juga mengucap syukur pandemi COVID-19 ini sudah mereda, dan kita berdoa supaya teror riot ini tidak berkepanjangan, dan kita berdoa supaya government boleh mempunyai kesadaran untuk lebih baik lagi mengatur negaranya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami kembali menghampirimu di dalam doa-doa kami. Doa-doa syafaat kami berdoa untuk negara Amerika, negara yang kami tinggali, negara yang terus masih mempunyai masalah dengan rasial. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan bahwa manusia, siapapun dia, apapun warna kulitnya, adalah manusia, adalah saudara kami sendiri, adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kami. Karena itu Bapa di surga, kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh mempunyai satu pemerintahan, satu pemimpin yang bisa mengajar rakyatnya untuk hidup rukun, untuk hidup berdampingan, supaya setiap rakyatnya boleh memikirkan yang lebih baik, terutama juga pemerintahnya bisa memikirkan yang lebih baik untuk kesejahteraan negara ini. Karena itu Bapa di surga, Engkau ikut campur nanti bulan November. Berikanlah kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikanlah kami pemimpin yang baik, karena kami masih mempunyai anak cucu yang nanti akan tinggal di negara ini. Kami berdoa supaya Engkau boleh ikut campur. Dan juga kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia, yaitu kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan juga menteri-menteri dan pemerintahan yang ada di sana. Mereka Engkau boleh berikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatur dan menjalankan negara ini menjadi yang lebih baik lagi. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya Engkau mempedulikan orang-orang yang kesusahan. Kami di sini di Amerika yang kesulitan dalam sandang pangan, mereka boleh dibantu. Tetapi di Indonesia kurang sekali. Karena itu kami berdoa ya Tuhan Yesus, berikan hati orang-orang yang mempunyai lebih untuk memberikan kepada yang kurang. Dan juga kami berdoa untuk COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Engkau telah menolong manusia melewati pandemik yang lain. Karena juga kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan orang-orang yang pintar, dokter-dokter, saintis, menemukan vaksin, supaya kami boleh kembali hidup ke arah yang normal. Kiranya Tuhan tolong Bapa di surga, Engkau berkati jemaat New Joy, berkati saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang berada di mana saja. Engkau sertai dan pedulikan mereka. Dan kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan saya mengundang saudari Lisa untuk kita menutup kebaktian kita hari ini. Puji Tuhan, saudara. Sebenarnya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menaikkan How Great is Our God sebagai ucapan syukur kita. How great is our God, sing with me, how great is
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam setiap pengharapan. Diberkatilah dalam keluargamu, dalam kesehatanmu terutama, dalam pekerjaanmu, demikian juga di dalam pelayananmu, supaya api Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan itu selalu berkobar-kobar di dalam hatimu, tidak pernah berhenti, tidak pernah padam, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Amin. Amin.